Pujian dan ungkapan syukur atas setiap kasih sayang Tuhan bagi kita sekalian sampai di saat ini. Salam, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Dengan perikop, sukacita sesudah dukacita. Tema firman Tuhan untuk kita adalah teguran. Jemaat yang Tuhan kasihi, saya yakin ada banyak di antara kita yang pernah menerima teguran dari seseorang. Entah itu dari orang tua, dari om, tante, kakek, nenek, saudara, teman, guru, pimpinan, pendeta, bahkan dari anak-anak kita. Teguran ada yang disampaikan dengan lemah lembut dan santun. Sebaliknya juga ada teguran yang disampaikan dengan keras dan tajam. Tetapi terlepas dari cara teguran itu disampaikan, entah ia lemah lembut dan santun, entah ia keras dan tajam. Satu hal yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwa sebuah teguran atas kesalahan yang kita lakukan adalah demi untuk kebaikan kita, agar kita sadar dan kembali menjadi baik dan benar. Dan orang yang berani dan mau menegur kita adalah orang yang peduli dan mengasihi kita, siapapun dia. Serta itu juga harus dipahami sebagai wujud teguran Tuhan atas kita. Jemaat yang mengasihi Tuhan, menerima teguran memang terkadang bisa mendatangkan perasaan sedih, tersinggung di dalam diri kita. Dan itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi ingat, ketika menerima teguran, maka orang yang dewasa akan menjadikannya sarana untuk introspeksi diri, untuk memasuki perenungan, agar kembali menjadi baik dan benar. Jemaat yang mengasihi Tuhan, Rasul Paulus pernah dengan cukup keras melalui suratnya menegur jemaat Kristen di Korintus pada masa itu. Misalnya, dikarenakan perilaku kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, praktek percabulan di tengah jemaat Korintus, pernikahan yang tidak wajar, dan juga penyembahan berhala. Dan Rasul Paulus melalui suratnya, ia menegur keras perilaku kehidupan yang demikian di tengah-tengah jemaat Korintus pada masa itu. Teguran tersebut juga mendatangkan kesedihan dan kemarahan di dalam diri jemaat Korintus pada masa itu. Bahkan Rasul Paulus pun, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-8, sempat menyesali surat yang ia tulis kepada jemaat di Korintus untuk menyampaikan teguran kepada mereka. Karena Rasul Paulus mengetahui tegurannya itu mendatangkan kesedihan, atau yang dibahasakan dengan duka cita di dalam diri orang-orang Kristen Korintus pada masa itu. Tetapi kemudian kesedihan, duka cita yang dirasakan oleh jemaat Korintus karena teguran yang disampaikan Rasul Paulus justru sebaliknya mendatangkan
sukacita yang besar bagi Rasul Paulus. Karena apa? Karena melalui tegurannya, jemaat Kristen di Korintus kemudian menjadi bertobat dan kembali baik dan benar. Dalam ayat yang ke-9, jemaat yang mengasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, ada pengajaran untuk kita. Yang pertama, seperti Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menegur jemaat Kristen di Korintus atas kesalahan mereka yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah Tuhan juga bisa memakai siapa saja untuk menegur kesalahan kita. Itu karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Ia tidak menginginkan kita tersesat. Dan yang kedua, ketika kita ditegur, entah dengan lemah lembut dan santun, ataupun dengan keras dan tajam, karena melakukan suatu kesalahan, bisa saja hal itu membuat kita bersedih, bahkan merasa tersinggung. Tetapi ingat, jangan lupa untuk introspeksi diri. Renungkanlah dan kembalilah menjadi baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan dalam pengharapan kita. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, yang adalah sumber terang bagi jalan hidup kami. Firman-Mu telah kami dengar dan terima kebenarannya. Biarlah firman-Mu mengarahkan hidup kami, agar senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun tentu dalam setiap pergumulan dan tantangan. Namun kami percaya, dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, kami serahkan seluruh pergumulan, pengharapan, perjuangan kehidupan kami di hari ini hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat keberadaan kami, dan Tuhan senantiasa merancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus beserta kita.